Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Minastian dari 10 TTL 1 absen 32. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang dua materi, yaitu satu, motivasi berprestasi, dan yang kedua, sikap perilaku asertif. Pengertian asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Menurut ahli Pratanti, 1. Merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. 2. Mengetahui hak mereka. 3. Mampu mengontrol kemarahan. Pengertian perilaku asertif menurut dua ahli. 1. Pratanti, sikap ataupun perilaku agresif cenderung merugikan orang lain karena seringkali bentuknya seperti mempersalahkan, mempermalukan, menyerang, atau secara herbal dan fisik, marah-marah, menuntut, mengancam, serta sindiran. Dan yang kedua, Lazarus. Perilaku asertif adalah perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mendukung, antara lain: 1. Menyatakan hak pribadi. 2. Berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut. 3. Melakukan hak tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Seseorang dikatakan tidak bersikap asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan. Menurut Pratanti, perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau assertion yang diartikan perilaku non asertif dan perilaku asertivora. Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yang terdapat dari orientasi: 1. Memiliki kepercayaan diri yang baik. 2. Dapat mendapatkan. 3. Berkomunikasi dengan orang lain. Yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Terlalu mudah mengalah atau lemah. 2. Mudah tersinggung atau cemas. 3. Kurang yakin pada diri sendiri atau suka mengadakan komunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri perilaku asertif menurut Fensterheim dan Baer sebagai berikut. Menurut Fensterheim dan Baer sebagai berikut. 1. Bebas mengemukakan pendapat baik melalui kata-kata tindakan. 2. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 3. Mampu mulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. 4. Mampu menolak terhadap pendapat orang lain segala sesuatu yang tidak dapat beralasan dan cenderung bersifat negatif. 5. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. 6. Mampu menyatakan perasaan, menyenangkan atau tidak dengan cara yang tepat. 7. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan, menerima keterbatasan yang ada dirinya. Maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat asertif adalah memiliki keberanian mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan yang tidak beralasan. Aspek-aspek asertif menurut Albert dan Emmons pada tahun 1965 terdiri atas 10. 1. Pengungkapan diri. 2. Penghormatan terhadap orang. 3. Jujur. 4. Langsung. 5. Tidak membedakan. 6. Verbal.
7 nonverbal, 8 bukan yang universal, 9 bertanggung jawab secara sosial, 10 dipelajari tentang sesuatu yang terbawa sejak lahir. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi berprestasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri, Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Itu merupakan pengertian dari Greitman pada tahun 1986. Filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan reinforcement. Contohnya, peroleh nilai bagus atau pujian guru untuk mendorong motivasi belajar, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang positif atau seseorang yang baik. Lalu teori Antriway menemukan dua fenomena pasti. 1. Siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri atau internal. Kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor dari luar atau eksternal. Keyakinan inilah yang perlu diluruskan bahwa sesungguhnya kebersihan seseorang berasal dari dirinya sadari, tergantung dari hasil apa yang dilakukan dan apa yang diusahakan. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsic dan extrinsic. Motivasi intrinsic adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsi adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Memotivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang habis-habisan untuk mencari kesuksesan. Cara menumbuhkan prestasi yaitu 1. Terapkan tujuan atau goal setting. 2. Susunlah target yang masuk akal. 3. Gunakanlah bahasa prestasi atau kata-kata optimisme. 4. Belajar sendiri dan cermat menganalisis diri. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.